Rakyat Indonesia memang tidak sempurna. Di antara kita banyak yang busuk, banyak juga yang culas. Tapi jangan lupa, di balik itu sungguh jauh lebih banyak yang mulia, yang turun ke jalan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi anak cucu di masa depan. Lihatlah momen ini. Demonstran yang oleh media di-framing sebagai anarkis, yang dituduh hanya bisa membakar dan merusak fasilitas umum, ternyata justru merekalah yang datang membersihkan puing-puing dan mengecat ulang bekas kebakaran itu. Bukan aparat, apalagi pemerintah, tapi rakyat sendiri. Mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga warga biasa dari berbagai lapisan yang bahu-membahu mengembalikan keadaan. Saya terima kasih dengan teman-teman ojol. Terima kasih ini anak-anak sekolah Jakarta, ada SMK, ada STM. Yuk kita Jakarta! Anak STM, Kita semua tahu begitu banyak keanehan dan kejanggalan yang terjadi dalam aksi demonstrasi kali ini. Awalnya isu kita jelas, tuntutan ke DPR. Tapi tiba-tiba narasi berubah ke aparat, lalu ke penjarahan, lalu ke SARA, hingga pembakaran fasilitas umum. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengatur ini semua? Karena membakar fasilitas umum tidak sesederhana yang dibayangkan. Pasukan massa nggak ada yang bawa tangga, tiba-tiba muncul orang naik motor bawa tangga, ngancurin halte, terus ngeluarin mesiu dan sekarang ngebakar nih oknum. Jangan ngefitnah lagi lo. Coba kalian perhatikan api-api yang berkobar saat fasilitas umum itu dibakar. Benar-benar cepat dan benar-benar merata. Itu butuh ilmu, butuh koordinasi, dan jelas itu bukan sekadar ulah rakyat biasa. Di titik inilah framing mulai dimainkan. Dari gerakan rakyat berubah menjadi kesan anarkis yang mengancam negara. Setelah fasilitas umum dibakar, framing mulai mengarah kepada penjarahan terutama ke rumah milik beberapa anggota DPR dan salah satu menteri yang penjarahan itu pun menuai tanda tanya publik. Kenapa bisa tempat seriskan itu justru tidak dijaga sama sekali dan kalaupun dijaga hanya sekadarnya saja. Kemudian dari keanehan inilah para pemikir pun mulai mencium aroma-aroma yang membuat gelisah. Seperti ada sesuatu by design yang sedang dijalankan. Keanehan itu semakin jelas saat bermunculan poster yang jika diperhatikan justru tak jelas dari mana asalnya. Tak ada informasi dan tak ada kontak person sama sekali. Namun dalam isinya benar-benar bernada provokasi seperti mengajak melawan polisi ataupun menggulingkan pemerintahan saat ini. Syukurnya gerak-gerik ini pun telah terbaca dan akhirnya banyak pihak yang menarik diri dan memutuskan untuk tidak turun aksi pada 1 September 2025. Dan adapun pihak-pihak yang turun, semuanya tertata. Se-Indonesia aksi berjalan damai dan menggunakan hak mereka dengan semestinya. Ya, syukurnya masyarakat Indonesia tak lagi mudah diperdaya. Mereka paham dan mereka pun sungguh berhati-hati dalam situasi semacam ini. Tak cukup sampai di situ, pada malam hari di Bekasi, ada massa yang tak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba mau mencoba masuk ke pemukiman elit, tepatnya di klaster Sumarekon. Buntu sana, rumah warga itu, sana, Ya, sekali lagi warga kita sungguh sudah sangat cerdas. Mereka seperti telah mencium banyak aroma kejanggalan. Dan sebelum itu terjadi, warga Bekasi pun sudah saling menjaga di jalur masuk ke pemukiman mereka. Agar tak ada oknum-oknum yang tak tahu dari mana, tiba-tiba masuk membuat ricuh, bakar sana-sini, bahkan menjarah ke pemukiman minoritas. Karena warga telah mencegah dan saling menjaga, akhirnya Bekasi pun aman dan tentram. Melihat yang terjadi tampaknya dalam situasi ini, pihak yang tak senang dengan Indonesia sedang menggunakan strategi false flag atau bendera palsu. Gerakan rakyat yang murni, yang sejatinya benar, namun disusupi oleh pihak tertentu agar terlihat salah.
Coba kalian bayangkan, awalnya isu kita sudah jelas. Tuntutan kita adalah fokus dan tajam ke DPR. Tapi tiba-tiba narasi berubah ke aparat, dan semakin aneh, tiba-tiba menjurus ke penjarahan, lalu ke SARA, hingga pembakaran fasilitas umum, bahkan ajakan membakar bandara. Seorang Raymond Chin mengatakan, ini juga terlihat seperti strategi divide et impera. Strategi ini sudah sering dipakai sejak zaman VOC. Sebuah strategi sederhana yaitu pecah belah lalu kuasai. Misalnya udah ada nyusuk dan mempelintir perjuangan yang lagi kita perjuangin. Hasil yang dimauin tuh apa sih? Dan ini strategi yang dipakai sama Belanda VOC selama berpuluh-puluh beribu-ribu tahun untuk menguasai sebuah negara. Yaitu divide et impera. Divide and conquer. Rakyat diadu dengan rakyat, pemerintah melawan rakyat, aparat berhadapan dengan masyarakat. Jika kita terpecah, maka papan catur bukan lagi milik kita. Rakyat hanya akan jadi pion yang dikorbankan. Pemenangnya tentu saja mereka yang sejak awal mengatur kekacauan ini. Apa yang kita saksikan hari ini sebenarnya menunjukkan bahwa bangsa ini sedang melangkah maju dengan sangat pesat. Pertama, kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh mereka yang berusaha memecah belah. Desain busuk mereka telah terbaca, dan untuk sementara berhasil kita lumpuhkan. Kedua, para anggota DPR yang sebelumnya menyulut api kemarahan publik kini mulai ketakutan. Beberapa bahkan terpaksa mundur atau dicopot dari jabatannya. Terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Namun ingat, demo boleh, tapi tuntutannya harus jelas. Agar kita semua bergerak dengan satu misi yang sama, mari satukan suara dengan tuntutan yang telah tersebar luas di media sosial. Tuntutan jangka pendek, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, serta hentikan tindakan represif aparat. Pastikan upah layak bagi seluruh pekerja, dan ambil langkah darurat untuk mencegah gelombang PHK. Adapun tuntutan jangka panjang kita adalah lakukan pembersihan dan reformasi besar-besaran di tubuh DPR. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis. Dan perlu diingat, semua poin lengkapnya sudah terangkum dalam poster 17+8 tuntutan rakyat yang kini beredar luas di jagat media sosial. Lantas apa yang bisa kita lakukan selagi menunggu? Sederhana, jaga diri, jaga sekitar. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi murahan. Jangan terpancing ikut membakar, menjarah, atau merusak fasilitas publik. Dan yang paling penting, jangan biarkan perpecahan meracuni kita, apalagi sampai menyasar kelompok minoritas. Ingat, tujuan kita jelas bukan menghancurkan bangsa sendiri, tapi menuntut keadilan bagi semuanya. Kita sudah membuktikan bahwa rakyat Indonesia bisa kompak, bahwa warga bisa saling menjaga warga. Mereka bisa mematikan live streaming, mereka bisa memblokir akun, tapi suara rakyat tidak akan pernah bisa dipadamkan. Perjuangan ini bukan tentang ekonomi yang langsung membaik, bukan juga soal pekerjaan yang tiba-tiba melimpah ruah. Perjuangan ini tentang keadilan. Kita memperjuangkan adanya transparansi, tentang menghapus kesenjangan yang terlalu lama mencabik bangsa ini. Dan untuk itu, kita akan terus berdiri dan kita akan terus bersuara. Karena kita percaya, Indonesia akan pulih dan Indonesia akan bangkit.